Yo, what's up? Halo, ketemu lagi dengan kita Ukulele FM. Bahas masalah yang penting, viral, atau bahkan mungkin tidak penting. Betul. Nah, untuk podcast kali ini kita akan bahas apa, Mas? Bakas rasan-rasan Zidane. Hai Zidane, tarasani. Tapi rasa-rasane iki positif kok, tenang aja. Positif ya. Buat yang nggak tahu, rasan-rasan itu istilah dari bahasa Jawa. Rasan-rasan itu apa? Gosip lah, gosip. Ya seperti mirip-mirip gosip lah. Tapi kita menujunya ke positif. Positif. Supaya apa, kita bisa membangun pemikiran kalian gitu loh, biar bisa lebih objektif sama Objektif. yang akan kita bahas nanti. Biar gak mengotak-ngotakkan. Ya mungkin ada sedikit hal yang nggak penting juga, mungkin ada omongan yang sedikit meleset, ya maklum lah, soalnya kita Maafin kan lah, manusiawi lah biasa. soalnya kita kan nggak terlalu melulu serius gitu loh, kita sedikit bercanda-bercanda itu. Podcast kita tuh kayak gitu. Karena viral banget, jadi kita itu ingin mendongkrak. Kenapa sih viral gitu loh? Ya lebih Viral tepatnya bukan banget. berat, Mas. Sebenarnya kenapa sih masalah ini kok bisa seviral itu? Masalahnya tuh apa? Penyebabnya dari apa gitu. Apa salahnya gitu loh. Nah, Sedangkan itu kan cuman pas itu kan live. ya. Live disuruh netizen untuk memparodikan Ya. siapa, Ya, kebanyakan siapa kan itu. kalau orang live itu kan mesti dapat tantangan dari yang nonton-nonton itu. Si fans-fansnya Nah, itu. Bang, tiruin suara ini gitu. Yang aku tahu tuh kayak gitu. Nah, terus yang jadi permasalahan, Yang jadi permasalahannya itu netizen. netizen atau si pemilik hak tadi. Asli si diparodikan kan siapa? Bambang Tampan. Mas Andika. Fansnya itu memang fanatik banget gitu loh. Diparodikan seperti itu kan kayak nggak asik. Sedangkan kan itu kan karyanya sendiri, besar dari karyanya sendiri. Sedangkan si Zidane sama Triswaka itu kan Mereka besar karena mengcover cover gitu loh. Nah, Tapi karena coveran mereka itu sama netizen itu dengarannya tuh bagus gitu, jadi mereka Bagus. sering Kesannya instan gitu loh. Nah, Kayak mereka tuh sering mondar-mandir di sosial media, jadinya ya jadi tenar lah, jadi besar lama-lama gitu. Terus yang parahnya itu kan gara-gara masalah ini katanya subscribernya jadi turun drastis. turun dan kena mental kayaknya. Aku Podcast. sendiri umpamanya kayak gitu ya, umpamanya udah besar lah. Iya. Nama saya udah besar. Terus mari ngono kayak ditaruh di bangunan tingkat 30 atau 40, Ya. suruh terjun bebas gitu, bakal kena mental. Sama, Jadi langsung shock gitu ya. shock langsung. Shock. Nah, sedangkan memang kayak gimmicknya si Zidane itu kayak degil gitu. Barunya songong. Kesannya sombong, songong gitu loh. Tapi aku nonton enggak sih. Memang usia tuh memang enggak menentukan sih. Tapi kayak gimmicknya itu gemesin gitu, nyebelin gitu loh. Nyebelin. Nyebelin gitu loh. Kalau menurut aku sih. Ketawanya itu loh. Tapi setahu aku, Mas ya, itu nggak cuman di parodinya, maksudnya bukan parodi sih, maksudnya bukan dia menirukan impersonate dari Mas Andika, Bang Andika sendiri. Dia pernah impersonate vokalis-vokalis lain pun dia kayak gitu. Nah, tapi gak dimasalahkan. Nggak dipermasalahkan kalau cuman satu gitu loh, dan yang si pemiliknya umpama kayak Mas Andika gitu fine aja gitu, mungkin nggak dipermasalahkan. Tapi masalahnya dia berlanjutan, Mas. Oh, gitu. Berlanjutan. Dia pernah niruin Mas Arman Maulana juga pernah. Terus niruin Iman Jirok juga pernah. Bahkan Bang Iwan Fals pun pernah. Tapi ya gitu, dia itu Gimiknya doang. Gimiknya itu loh yang bikin pemilik hak tadi itu nggak suka. Nggak gitu. suka. Sedangkan waktu itu Tapi yang paling kena kayaknya itu fansnya lah. fansnya Fansnya yang nggak terima.
fansnya dari si yang ditiru Artis artis itu, tadi iya. ya. Kayak tapi kalau artisnya sendiri memang sebel mungkin iyalah. Sebel lah mas. Tapi nggak sebel kayak netizen gitu loh. Iya, tahu sendiri lah mulutnya netizen kayak gimana. Kan gini kan, netizen itu kan ngomongnya gini. Kamu itu besar dari karya cover. Karya orang lain. Kayak orang lain, besar dari karya orang lain. Sedangkan yang kamu cover itu sudah gede, udah punya fan, punya nama, punya macam-macam lah. Tapi aku lihat sisi lain, si Zidane sama Triswaka itu ya punya karya. Cuman memang kesannya besar dari coveran gitu loh. Ya mungkin yang nggak diterima dari fans-fansnya ya sama Mas Andikanya sendiri kan dia merintis karirnya dari nol mas. Dari nol dan itu perjuangannya berat sekali. Berat sekali. Sedangkan si Zidane ini memparodikannya kayak ngeledek gitu kan ya. Nggak terima lah. Umpamanya Mas ya punya lagu. Aku nyanyiinnya sambil kayak ngejek-ngejek gitu. Jelas sakit hati lah. Gitu. Tergantung ya. Logikanya kan gitu. Iya. Logikanya kan gitu. Umumnya. Nah. Susah sih jadi kamu Zidane. Kita membuka opini untuk netizen supaya objektif sama objektif, berpikiran. Tapi gimmick kamu tuh terlalu gitu gitu loh. Nah, kita tuh mau bikin netizen objektif juga susah. Soalnya apa ya? Pandangan masyarakat itu netizen itu sudah terlanjur gara-gara kamu kayak gitu. Seumpama waktu itu disuruh Bang Andika minta maaf, dia mau minta maaf, mungkin nggak mungkin separah ini mungkin. Nggak tahu juga itu. Soalnya waktu itu pernah ada perkataan Bang Andika ya, nggak tahu perkataan atau lewat sosmed nggak tahu, katanya nyuruh si Zidane buat minta maaf tapi si Zidane nggak mau katanya. Dia bilang saya nggak salah kok gitu. Ada kayak gitu, ada yang bilang kayak gitu, makanya itu sampai muncul somasi dari pihak Andika Kangen Band itu tadi menuntut royalti karena hak cipta mereka kan, karya mereka di cover tanpa seizin. Nah, masalahnya tanpa izin juga. Padahal undang-undang seniman Indonesia itu kan ada izin, ada ini kan. Nah, minimal itu ada izin lah. Ibaratnya gitu sebenarnya. Kalau seumpamanya nggak sekonyol itu dia mengcover, mungkin nggak sampai ada somasi. Kena apes paling. Ya mungkin. Kena apes. Katanya apa ya? Peribahasa itu kan sepandai-pandainya bajing meloncat itu pasti jatuh juga. Ya, tupai bukan bajing. Bajing tupai sama, bro. Bajing kalau tempat kita, Mas. Indonesianya tupai. Hei bajing. Gimana perasaan kalian kalau udah dibilang bajing, bilang tengik lagi. Tapi jangan dimasukin ke hati lah, kita cuman bercanda, cuman apa ya? Ya sebenarnya buka supaya kalian tuh objektif, tapi sambil bercanda gitu. Jadi kita beropini tuh bukan untuk menjelekkan yang lain-lainnya atau artisnya atau si pelakunya gitu loh. Kita itu beropini itu mengajak berpikiran masyarakat Indonesia itu supaya bisa fleksibel. Harus berada di antara dua pihak, jangan di satu pihak. Belajar dari ini supaya nggak berlaku lagi. Nah, buat si Zidane juga dibuat pelajaran ya, jangan sampai diulangin lagi. Nah, itu sayang sama kemampuan kamu, skill skill kamu, suara kamu bagus. Aku acungin jempol, suara kamu tuh enak. Kalau setiap cover tuh aku dengerin dari teman-temanku gitu, setiap temanku puterin cover dari kamu itu enak gitu loh, suaramu nggak kayak yang nggak enak denger gitu, nggak kayak soda campur telur mas. Emangnya seger. Nggak, ini serius, suara kamu bagus. Sayang kalau kamu berulah yang nggak seharusnya kamu lakukan gitu.
Malah itu bikin kamu terjun bebas dari lantai 40 Itu tadi kena mental, tanpa payung terjun. tanpa parasut. Apa nggak patah tulang kamu? Patah tulangnya sih gak apa-apa. Patah mentalnya itu. Kalau patah mental itu susah loh. Bawa ke mati loh, Bro. Iya. Patah mental. Bisa-bisa nanti kalau udah sampai ke mental gitu, apa ya, kepercayaan diri semakin berkurang. Nah, Semakin itu yang berkurang kita dan kurang sayangkan percaya dari. diri. Nah, itu yang kita sayangkan. Seharusnya nggak terjadi kayak gitu loh. Aku dalam posisi kayak Zidane pun menyayangkan ya. Seumpama ya terjadi pada diri kita sendiri kan. Padahal kan cara nggak langsung kayak gak salah sama sekali gitu. Gak tahu sing dilakukan iki mau dampaknya seperti ini nih loh. Tapi nggak taunya si Zidane ini apa ngelakuin hal yang dibilang orang lain konyol. Tapi berlakulah untuk semuanya. Pokoknya berhati-hati untuk melakukan apa aja yang pekerjaan apa aja itu. Apalagi, entah seniman, entah pekerja apa. Apalagi sekarang kan kamu sudah jadi trend center, sudah jadi orang yang dilihat sama orang. Sekarang kan gini loh, zamannya lapor-melapor gitu loh. Kalau dulu kan enggak. Iya. Enggak, sekarang zamannya viral, Mas. Viral, terus lapor-melapor itu loh. Ya. Entah salah atau enggak. Awalnya tuh dari viral, maksudnya kayak gitu, masnya bikin salah, aku Kan viralin. pertamanya kan netizen dulu kan. Nah iya, aku yang viralin. Iya, pemane. Masnya punya pemane salah. aku sing Masnya sing bikin ulah. kasus Nah, lah. yang kasus. Terus aku tahu, Heeh. aku sebarin. Aku si pelaku. Aku yang nyebarin. Nyebarin kan. Nyebarin ke media sosial. Kemana? Media sosial. Media dong, sosial pertama. atau kepala desa? Jangan kepala desa, nggak ada RT. hubungannya. Emangnya mau bikin KTP? Ya, media sosial dulu. Dari media sosial nanti banyak kan orang-orang yang tahu, netizen yang tahu, sampai akhirnya ke yang punya hak tadi, si artisnya tadi. Nah, akhirnya jadi tahu, dipermasalahkan lah akhirnya. Tapi dari sini loh, apa ya? Kayak ini loh, yang menendang Sajen. Nah, yang di Pasuruan. Ah, Waktu habis meletus aku gunung. syukur loh, si Sajen ditendang. Kenapa? Si Sajen ini malah diangkat. Diangkat, maksudnya jadi pembahasan topik gitu. Bukan. Diangkat gimana? Etnis Jawa ini makin bersatu. Kalau gak ditendang-tendang si sesajen ini, memang aku pribadi nggak setuju yang menendang itu. Tapi bersyukurnya karena ditendang, jadi kita Diangkat lagi. lah ya bener aku kan, jadi bahasan topik Nah, lagi. terus si etnis Jawa ini mempersatukan apa ya? Ini benda ini loh, kayak sesajen ini makin diangkat lagi, makin ditingkatkan lagi. Ya itu kan karena salah satu adat budaya gitu. Yang seharusnya nggak kita hilangkan walaupun Nah, kita sudah hidup modern gitu. kayak si kasusnya Zidane ini. Aku berpikirnya itu nggak negatif, positifnya itu kalau gini ada kasus seperti ini tuh bisa dilaporkan, bisa diginikan. Jadi bisa hati-hati gitu loh. Jadi buat tamparan aku sendiri gitu loh. Oh, jadi buat apa ya? Buat jaga-jaga sendiri ya. Jadi buat kita jaga-jaga sendiri. nggak berperilaku seenak kita sendiri. Ada rem gitu loh. Harus ada rem gitu loh. Bukan kok ngegas terus. Ya ngegas terus nabrak, Pak. Iku loh, syukur aku kan gitu. Bukannya kok mensyukur kamu Jidan, kamu itu ini bukan. Ya, Aku kita syukurnya gara-gara si Jidan ini ngasih informasi kalau mengcover terus kalau memparodikan gimmicknya gitu-gitu, si ini bisa dilaporkan. Padahal niatnya nggak seperti itu, tapi bisa dilaporkan. Iya. Jadi apa ya? Musim lapor melapor ini agak berpikir gitu. Iya. Kita harus berhati-hati dalam setiap tindakan kita. Tindakan kita. Nah, peribahasa itu ada yang ngomong mulutmu tuh harimaumu,
sekarang sikapmu harimaumu bro, itu. Jadi berhati-hati. Nah, menurut Masnya ini ada kasus seperti ini gimana? Solusinya? Kalau sudah sampai sejauh ini mas ya, ya mungkin jalan satu-satunya ya Pamane Anda itu artisnya. aku artisnya. Heeh. Kalau aku artisnya sih, tapi nggak mungkin sih. Maksudnya tuh nggak mungkinnya aku bisa objektif lagi ya, nggak mungkin juga soalnya kalau aku jadi Bang Andika tadi ya sama emosi mungkin karena dia impersonate aku tapi dengan gimmicknya yang kayak gitu itu sudah bikin aku luka. Hmm. Terus aku sudah ngomong suruh minta maaf sama minta izin, nggak ada itikat baik dari dia, ya gimana lagi, jalur hukum itu yang jalan. Gak apa-apa ya, nggak buat pelajaran seluruh Indonesia Iya, yang mengcover itu. Tapi nggak salah sih mengcover. Umpamanya aku punya karya ya, untuk mempromosikan satu orang umpamanya kayak aku sendiri, Iya. gak mungkin lah seviral itu. Makanya ada mengcover itu mendongkrak karya artis itu sendiri sih. ya sebenarnya sih saling Simbiosis mutualisme kan. ini kalau Saling kita menguntungkan, bicara kan? di luar hak cipta. Kalau kita bicara di luar hak cipta memang saling menguntungkan. Saling menguntungkan banget. Si pengcover sama artisnya tadi itu saling menguntungkan. Dari si pengcovernya dia tanpa harus membuat karya, dengan skillnya dia bisa menunjukkan lah dirinya tuh kayak gimana. Dan buat si artisnya lumayan dapat promosi gratis. Kayak- Cuman di Indonesia sendiri kan ada undang-undang. Nah, kalau Suruh kita bicara tentang hak hak cipta, cipta lain lagi mas. Nah, itu dia. Tapi syukur tapi harus undang-undang itu harus berjalan gitu loh. Ya iyalah, Harus itu. izin, Harus izin. harus pokoknya melewati Soalnya- fase-fase itulah ngono. Soalnya apa? Nggak mudah pak jadi pencipta karya itu pak. Hmm. Mikirnya itu kalau memang pas lagi enak gitu ya cepet, tapi kalau pas lagi pikiran nganu itu ya susah. Makanya ya itu harganya juga mahal gitu Nah. loh, harga karyanya tadi. Nggak Aku semudah sendiri itu. apa ya mengcover selama ini pun nggak naik-naik. Kayak dulu pernah ada salah satu band yang di cover di negara lain tanpa izin, langsung dapat masalah dia. Dari pihak label musik di Indonesia langsung memberikan somasi ke mereka karena menggunakan karyanya label itu tanpa seizinnya gitu. Soalnya karya itu mahal loh pak. Mahal loh. Mahal karya itu. Gini ya, menurut Anda kesimpulannya kasusnya si Zidan atau sama Triswaka ini gimana? Tulis di kolom komentar. Oke? Nah, pesan-pesannya mas mungkin ada? Pesan-pesannya sih buat yang apa ya, YouTuber atau siapapun itu, berhati-hatilah bersosmed. Bersosmed Karena atau berkarya? berkarya pun bersosmed pun kan Nah. berkarya untuk disebarin toh. Nah, betul. Terus? Itu harus berhati-hati, harus difilter-filter. Takutnya seperti Zidane atau Triswaka itu terjadi lagi gitu loh. Jadi jangan sampai ada Triswaka kasusnya seperti Triswaka sama si Zidane itu kayak kecelakaan gitu loh. Aku nontonnya kayak ini loh, apa ya? Apa? si Zidane ini apa kayak nggak ngerasa, si Triswaka juga kayak nggak ngerasa gitu loh. Nah iya itu kan yang dipermasalahkan. Jadi Bang kayak Adila kan itu. kayak kecelakaan gitu loh. Aku nontonnya kayak kecelakaan. Mereka merasa tidak bersalah yang dipermasalahkan itu. Kok seumpama waktu itu mereka mau minta maaf, mungkin nggak sepanjang ini mas masalahnya. Nah, Kalau dari aku, bijaklah dalam membuat karya atau konten buat para YouTuber. Jadi kita berkarya yang bagus tanpa menjelekkan orang lain, itu aja. tapi gak gampang loh bro, Gak gampang. gak gampang loh. Ya emang gak gampang mas. Iya. Ya, makanya harus
Berhati-hati tadi. Berhati-hati. Tapi kadang-kadang sih berhati-hati sih tetap kesenggol ya. Kayak numpak sepeda kan. Ya pinter-pinter aja ngikut gitu. Udah, nggak jelas. Makin nggak jelas. Tapi enak loh, dia ono pertanyaan terus mari ono sing ngeyel. Kan ono sing ngeyel ku kepiye urip. Terus ini kapan ditutupnya, Pak? Kelet sih. Kayak ditutup. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya di obrolan kami di Ukulele FM. Sampai jumpa. Bye.